Ayo, silakan. Saya akan buktikan bahwa Muhammad lah yang membuat Anda menjadi seperti itu. Silakan. Silakan Dian, nyalakan kameramu. Assalamualaikum. Jangan bilang assalamualaikum kepada saya. Saya non-muslim. Gini, kakaknya itu terlalu fokus sama kesalahan orang muslim. Mending ya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Udah toleransi bang, gak usah fokus sama kesalahan orang muslim. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Islam salah? Kenapa? Jadi Dian sudah mengakui bahwa Islam salah? Enggak mengakui. Jadi katanya Bagiku fokus agamaku, kesalahan. bagimu agamamu. Kalau kamu fokus aja sama ketentuan agamamu, nggak usah fokus ketentuan sama agama saya. Oh, gitu. Kamu terlalu fokus sama ketentuan agama Islam. Kenapa kamu bahas muslim terus? Baik. Gak bahas agamamu sendiri. Kalau Baik. fokus berdakwah, fokuslah agamamu sendiri. Oke, coba bisa baca ini? Kenapa itu? Coba baca dulu. Apa ini bacanya? Benarkah Bible dipalsukan? Apa itu? Siapa yang bikin acara ini? Nggak tahu, itu oknum ya, itu oknum. Oh, sama oknum. seperti Anda menjelekan agama. Intinya Oke. saya tidak. Intinya Pernah toleransi, dengar? Bang. Oke, Toleransi sebentar. ya. Bagiku Sebentar. agamaku, bagimu agamamu. Baik, saya jawab. Sudah bisa saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Apa? Oke. Pernah dengar Abdul Somad membahas-bahas Bible? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Setiap muslim juga punya panutannya masing-masing ya. Oke, pernah dengar Ustadz Adi Hidayat membahas-bahas Bible? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Tahu Zakir Naik? Zakir Naik tahu? Enggak tahu. Enggak Nggak tahu juga. Jadi saya mau pesan begini. Kalau selama ini tontonanmu di TikTok itu goyang sideboard begini, Enggak. kasih donat. Atau selama ini tontonanmu di TikTok itu tentang acara Raffi Ahmad takut makan rambutan, ya memang kamu tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begini Dian ya. Kenapa saya membahas agama Islam? Nih, dengerin. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang dia itu kerjanya bahas agama orang lain itu cuma agama Islam. Enggak. Pengetahuan saya dan saya nggak pernah bahas agama lain untuk membaguskan agama saya sendiri. Iya, karena kamu tidak tahu apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya udah, kakaknya fokus aja sama agama kakak. Terus bagaimana dengan orang-orang Islam yang membahas-bahas agama Kristen? Ya udah, biarin aja, itu dosa. Terus saya sedang menjawab mereka kok dibiarin saja. Tadi kata-kata kakak aja, bagaimana seorang muslim yang berbuat ini. Ya udah, itu individunya masing-masing. Mau agama. Jadi saya nggak boleh jawab. Dibiarin aja begitu, nggak boleh dijawab, biarin saja begitu. Wataknya seperti itu, ya sudah, memang pribadinya saja. Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwasanya di dalam salib itu ada jin kafir, berarti orang Kristen diam saja begitu. Itu oknum kakak, udah biarin aja yang Ya sudah, saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Masing. Saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Agama masing-masing, udah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu, nggak usah bahas agamaku. Apalagi Anda tidak tahu, nggak ada isu bagimu agamamu. Coba nih, Anda tahu apa tujuan Muhammad datang ke dunia ini? Rukun Islam ya, kok rukun Islam sih? Pancasila yang pertama aja, ketuhanan yang Maha Esa, semuanya Baik. punya Tuhan masing-masing. Tolong Anda jangan lari ya. Tolong nanti dia kan seketika saya tunjukkan ayat ini, Anda jangan lari ya. Nih, saya tunjukkan ayat ini, tolong jangan lari. Lari. Baik. Lari paling dikeluarkan. Saya tidak akan mengeluarkan Anda. Coba, Anda baca ini. Silakan. Silakan. Coba Anda baca. Ini di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Apa kata Muhammad di sini, coba yuk. Rasulullah SAW bersabda, apa katanya? Coba. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Emang betul banget. Oke, Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Selain Allah. Betul. Betul. Terus kenapa tadi kamu bilang bagimu agamamu, bagiku agamaku?
Apabila mereka dengar, apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul? Semua orang punya pendirian masing-masing, agama masing-masing. Oh, sekarang jadi begini. Kemanusiaan masing-masing, Abang. Ya, Aduh, Dian. Gimana, Dian? Cantik-cantik seperti kamu ini cocoknya kamu ganti Tuhan. Loh, kamu nggak boleh gini, Dian, gitu, Bang. Dian. Toleransi. Dian, dengar ya, Dian, dengar. Kamu mengikuti Muhammad dan dia ada di dalam kubur, betul? Nggak mengikuti, itu sunnah bukan wajib. Berarti kamu bukan pengikut Muhammad. Itu hanya utusan Sudah malu Allah. dia jadi. Oh, cocok lah, memang cocok, Dian. Gini, tidak pantas. Gini, Dian, cantik-cantik Utusan seperti Allah. kamu, memang nggak pantas mengikuti orang dalam kuburan, betul? Betul. Kita nggak mengikuti, sunnah dilakukan nggak apa-apa. Dian, sekarang saya tanya. Nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, Muhammad pemimpinmu nggak? Bukan, Allah. Tuhanku udah Allah Allah. bukan pemimpinmu. Muhammad itu seseorang yang diutus oleh Allah. Berarti saya pernah dengar lagu begini. Rumah saya itu dekat sama masjid. Kalau bulan puasa diputar lagu begini. Lagunya begini. Lagunya begini ya. Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Berarti lagunya salah itu ya? Iya, salah berarti. Salah. Oke, baik. Sekarang sebagai seorang muslim, jangan dimatikan kameranya, Dian. Jangan. Gini. Kalau kita mau bicara secara logis, sebagai seorang muslim, wajib nggak kamu itu menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? Wajib. Muhammad Suri tauladan ya. ya, suri tauladan. Ya, artinya apapun yang diperbuat Muhammad itu merupakan contoh-contoh yang baik, betul? Betul. Di dalam sebuah hadis, Muhammad menikahi anak di bawah umur, tahu? Nggak tahu. Tapi mungkin banyak ya. Mungkin itu nggak patut ditiru, Bang. Itu sunnah. Tapi katanya barusan tadi kamu bilang Muhammad itu suri tauladan yang patut ditiru. Ya, Sekarang kamu bilang tidak patut ditiru. Keadaan Arab sama keadaan Indonesia kan berbeda tuh. Oke, sekarang saya tanya, betul tidak bahwasanya dia suri tauladan itu sepanjang zaman, tidak memandang kondisi tertentu. Selalu yang dilakukan Muhammad itu baik, tidak pandang waktu, tidak pandang zaman, tidak pandang tempat. Setuju nggak? Kalau saya itu nggak setuju. Kalau saya kayak gitu itu ya Islam itu mengikuti zaman. Berarti tidak Kalau cocok yang- lagi Muhammad dijadikan suri tauladan. Dalam hal-hal tertentu. Kalau Anda nggak punya duit terus Anda mau poligami lagi mana? Loh, di dalam Al-Qur'an, laki-laki muslim itu berhak boleh mencari-cari istri dengan hartanya. Boleh asal dia mampu. Iya, Kalau berarti mampu ya jangan. contoh nih Dian, gini Dian. Saya muslim nih, saya ustadz nih. Oke? Saya jalan-jalan ke ke puncak, ketemu sama kamu. Dengan uang yang saya punya, bisa nggak saya jadikan kamu sebagai istri saya lagi? Kalau saya nggak gampangan, nggak mau saya. Bukan, Perasaan menurut boy. ajaran agama Islam, dengan uang yang saya punya, saya bisa mencari istri-istri kemana saja saya mau. Tergantung wanitanya. Kalau saya sih nggak mau. Bukan, aduh ini nggak nyambung ini si Dian ini. Gini loh, sayanya, boleh nggak di dalam agama Islam itu mencari istri-istri dengan uang saya? Tergantung Anda. Kalau Anda mau, ya terserah Anda. Bukan, ajaran agama Islam membolehkan itu nggak? Enggak. Waduh, saya tunjukkan ayatnya gimana? Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya silakan. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Aduh, sayang ini. Si Dian ini cantik-cantik tidak mengerti ajaran Islam. Aduh, sayang sekali nih, teman-teman. Sebentar ya. Nih. Ampun, Bang Itu Pakar. ada di dalam surat An-Nisa. Sebentar ya. Kita bukakan surat An-Nisa. Bentar, An-Nisa 24 ya. Bentar. Kita tunjukkan ayatnya. Luar biasa ini Anda ini tidak mengerti ajaran agama Islam.
Kepencet. Sabar ya teman-teman ya. HP saya agak sedikit lemot. Sabar teman-teman ya. Jadi selama ini tidak pernah dengar itu ya? Enggak, gimana? Tidak pernah mendengar itu. Baik, kita bukakan surat An-Nisa ayat yang ke 24. Kita bukakan surat An-Nisa ayat ke-24. Saya tampilkan di sini, saya balikkan dulu layar saya ya. Nih. Ini ya suratnya An-Nisa ayat yang ke-24. Perhatikan. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Oke? Sebagai ketetapannya atasmu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya disetubuhi, di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Perhatikan, fokusnya di sini nih, ya. Perhatikan ya. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu. Jadi seorang laki-laki muslim dengan harta yang mereka miliki, boleh nggak mereka mencari istri-istri? Boleh. Boleh. Ya kan terserah orangnya, kalau dia punya duit nggak apa-apa. Iya makanya ini bukan masalah itu, tapi boleh kan? Boleh kan? Tapi aku nggak mau. Nah masalahnya karena kamu tidak mau mengikuti ajaran Al-Quran. Padahal Biasa aja. loh, begini Dian, gini. Saya tahu di dalam hati nuranimu, kamu nggak mau diperlakukan seperti itu. Menurut ajaran agama. Karena seorang suami itu boleh memukul istrinya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak usah. Nggak boleh. Oke, gini, makanya maksudnya begini. Salah satu diskusi lintas agama ini, Dian, kita itu memperbandingkan Injil dengan Al-Quran. Ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Iya, boleh. Di dalam Bang. Injil. Tapi abang terlalu fokus ngejelekin Islamnya tuh. Aku yang nggak terima itunya. Saya nggak jelekin, Dian. Saya hanya mengatakan apa yang... Dian, saya nggak menjelekan, saya mengatakan apa yang tertulis di dalam literatur Islam. Muhammad menikahi anak di bawah umur, namanya Aisyah. Kamu tadi nggak setuju bahwa Muhammad itu suri tauladan sepanjang zaman? Enggak, dalam beberapa hal mungkin iya. Dalam hal yang kayak gitu, aku kurang setuju sih. Iya, berarti Muhammad nggak sempurna kan? Nggak ada manusia sempurna. Iya. Coba di dalam Al-Quran, siapa manusia yang suci? Nggak ada yang suci. Lu ada ayatnya dalam Al-Quran. Satu-satunya manusia yang suci di dalam Al-Quran itu adalah Isa. Emang iya? Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, ketika Maryam ada sosok yang ruhnya Allah yang telah menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam berkata, innama ana rasulu li ahaba laki gulaman zakiyan. Tahu nggak artinya apa? Enggak, apaan? Sesungguhnya saya ini utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi yang suci itu menurut Al-Quran adalah Isa. Emang iya? Makanya dia belajar agama Islam. Contoh.
Yesus tidak pernah di dalam hidupnya membawa-bawa golok, membawa-bawa pengikutnya untuk menjarah. Nggak pernah ada. Muhammad, Anda tahu berapa kali dia melakukan peperangan? Anda tahu ghanimah, harta rampasan perang? Itu bukannya untuk ini ya, berperang melawan kebatilan ya? Berperang melawan kebatilan, apakah dengan cara mengambil harta mereka? Nggak tahu, kalau mengambilnya nggak tahu. No, Abdul Somad itu pernah menghitung harta rampasan perang yang didapat oleh Muhammad. Anda tahu berapa jumlahnya? Tapi kan itu juga buat rakyatnya. Buat rakyatnya dari mana? Emang dimakan sendiri? Bom nenek. Gini, tapi gini Dian, kita jangan yang tinggi-tinggi lah. Nanti saya khawatir kamu nggak nyambung. Begini Dian, Ampun. begini ya. Kita ini sebenarnya berbicara tentang kepada siapakah kita itu mengikuti, kepada siapakah kita itu patuh dan tunduk. Kristen, saya sebagai orang Kristen, saya berbicara mengenai kepada siapa saya patuh dan tunduk. Saya patuh dan tunduk kepada Yesus. Ya, saya kepada Allah. Anda tidak patuh tunduk kepada Muhammad? Enggak. Oke lah teman-teman, kita punya satu orang Muslim di sini, ya, yang dia sudah tidak mau patuh kepada Muhammad, betul? Patuh dalam hal yang tertentu. Kalau yang kamu selalu jelek-jeleknya terus, baik-baiknya enggak. Dian, kepada siapa Anda harus berkata sami'na wa ta'na? Hah? Apaan tuh? Aduh, sami'na wa ta'na nggak tahu? Kamu tidak tahu sami'na wa ta'na? Berat sudah. Selama jadi orang Islam nggak pernah tahu sami'na wa ta'na? Pernah dengar? Pernah dengar? Apa artinya sami'na wa ta'na? Nggak tahu. Artinya kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa itu Anda harus berbuat seperti itu? Allah. Kok kepada Muhammad, Dian? Saya tunjukkan ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Iya bang, iya astagfirullah. Arab sama Indonesia kan beda. Kamu selalu jelek-jeleknya perang gini. Dian, dengar ya. Seorang muslim itu wajib hukumnya patuh tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Nih ya. Iya, buat hal-hal tertentu. Baiknya tuh banyak banget loh bang. Ya, kalau nggak ada Nih, Muhammad, saya tunjukkan nggak ada ayatnya Al-Quran. kepada kamu Dian ya. Aduh, bagaimana sih kamu Dian? Dian, masa kamu menjadi orang Islam tidak tahu begini-begini ya? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Di dalam Al-Quran. Nih, Anda harus sami'na wa ta'na kepada Muhammad. Aduh, sebentar ya. Terjemahan. Nih. Itu ada di dalam surat An-Nur ayat 51 ya. An-Nur ayat 51. Artinya. Nih. Saya balikkan kamera saya dulu ya Dian ya. Nih. Lihat nih. Apa dikatakan di sini Dian? Sesungguhnya, coba baca. Jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil pada Allah dan punya ajar Rasulnya. Iya, jika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menghukum, menghadili di antara mereka ialah ucapan Kami apa? mendengar dan Kami patuh. mendengar dan kami patuh. Jadi kepada siapa Anda mendengar dan patuh? Allah dan Muhammad. Kalau Allah kata dan itu. Muhammad. Jadi nggak bisa Allah doang Dian. Allah dan Muhammad terus. Makanya di masjid-masjid pun nama Allah dan Muhammad selalu berdampingan, nggak bisa terpisahkan. Saya kasih contohnya lagi nih. Nih ya, di dalam masjid, nih, ini Allah, Muhammad, ini Allah. Nih sebentar, kurang besar gambarnya, sabar ya. Nih, saya kasih gambar yang lebih besar. Di dalam masjid-masjid pun nih, ini siapa? Muhammad.
Aduh Enggak. Dian. Yang penting bagiku agamaku, bagimu agamamu. Udah bang, intinya. Masalahnya begini Dian, kamu mengklaim dirimu sebagai seorang Enggak muslimah. mengklaim. Enggak juga. Oke, kalau kamu seorang muslimah yang sejati, apa yang harus kamu lakukan jika bertemu dengan Yahudi dan Nasrani? Hah? Ya udah Pura-pura nggak tahu menyapa. Nggak boleh. Sebagai orang Muslim, kalau kamu ketemu orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, kamu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Makanya saya bilang Dian, nih saya punya background bagus nih. Saya punya background bagus, sebentar nih. Nih ya background saya nih. Backgroundnya kebanyakan jelek-jelekin Islam mulu. Mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Mustahil. Bagaimana kamu Islam tapi kamu nggak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Enggak, kalau aku dalam hal kemanusiaan sih ngapain? Makanya itu Dian, di hatimu sebenarnya bukan Islam lagi. Enggak, Islam. Di dalam Al-Quran, nah, lari sih dia. Aduh. Berat saudara-saudara. Bentar, minum dulu ya, sabar ya teman-teman ya. Ngomong terus itu tenggorokan kering teman-teman. Ya, sabar. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Sudah. Apa? Sebentar. Jangan sebentar, Bang. Ini umat muslim sudah nggak sabaran. Sudah tidak sabaran umat muslim untuk melihat ada satu kaum muslim yang bisa, satu orang muslim yang bisa mewakili begitu loh, menjawab diskusi begitu. Soalnya yang datang nih yang orang-orang Islam yang mohon maaf Bang, nggak punya ilmu gitu. Ya, Nurul Huda Anda muslim ya? Iya Bang, ya. Iya, bisakah duduk dulu dengan tenang Bang supaya kita enak diskusinya? Siap. Iya. Silakan Bang Nurul Huda. Oke, saya apa yang Anda kuasai, apa yang ingin Anda bahas dalam diskusi antara Islam dan Kristen? Silakan. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, silakan. Oke. Kenapa Anda ini masih mengikuti Muhammad gitu? Saya gini loh, saya ini bersuara kepada orang-orang muslim begini, supaya kalian itu berhenti ngikutin orang dalam kuburan. Udah tahu orang dalam kuburan diikutin saja. Memang kayak kalian ini nekat yang nyata. Ya. Ya nanti itu dibahas. Silakan. Ini dulu aku mau tanya Bang. Silakan. Ya. Ini dalam Gor. Yesus Silakan. hanyalah utusan bukan Tuhan dalam kitab Yohanes 13:16. Coba dibaca, silakan. Kemudian saya tidak ada kitabnya Bang. Saya tidak ada kitabnya. Terus yang Anda baca itu apa? Yesus hanya Bang, bukan saya ini hasil screenshot. Gini Bang Nurul Huda. Waktu Abang lab. Begini Nurul Huda. Pertama-tama ini saya tidak paham kalau Alkitabnya orang Kristen, saya tidak paham. Jadi saya mau tanya ini Bang, yang nanti pertanyaannya begini, Yesus hanya utusan bukanlah Tuhan dalam kitab Yohanes 13:16. Kemudian Yesus adalah Tuhan dalam Tuhan 1 Korintus 8. aduh. Oke, gini aja dah. Gini, Bang. Saya pengen pertanyaan yang berasal dari dirimu. Saya tidak mau pertanyaan-pertanyaan yang Anda dapat dari tulisan-tulisan di Google. Ya. Jadi nanti naik lagi bikin pertanyaan dari dirimu sendiri ya. Gimana? Sekarang sudah.
pemimpin umat Islam. Meninggal dunia, kan? Gimana Bang Edi? Yang sederhana, gini, sebentar. Umat Islam dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul. Muhammad sudah meninggal dan dia ada dalam kuburnya, betul? Betul. Kesimpulannya, umat Islam dipimpin oleh orang mati dalam kubur, betul? Betul. Iya. Sebentar saya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa kamu nekat membuat dirimu dipimpin oleh orang dalam kubur? Silakan. Yang sederhana-sederhana aja, nggak usah yang sulit-sulit lah ngomong sama kalian. Tapi Bang, kalau kita menarik asal muasal Nabi Muhammad ini, bahwasanya ada dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad. Yang melanjutkan Ini lari ke ulama yang ditanya Muhammad, Bang Nurul. Coba dengerin sekali lagi. Dengerin sekali lagi Bang Nurul ya. Dengar Bang Nurul. Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Kami orang Kristen. Kami dipimpin oleh siapa? Kami dipimpin oleh Tuhan Yesus. betul. Seandainya Yesus kami ada di kuburan, kami bernasib malang seperti kalian, dipimpin oleh orang mati dalam kubur. Bedakan Bang, tolong dibedakan Nabi Muhammad. Nyerahkan dirimu dipimpin oleh orang dalam kuburan. Sebentar, yang meneruskan risalah Nabi Muhammad itu adalah ulama Bang. Lari kemana-mana. Iya, yang meneruskan kepemimpinan Bang, Nabi Muhammad. Apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Dengar Bang, apa kata Tuhan Yesus dalam Injil? Orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Setuju? Setuju. Setuju. Orang mati tidak akan bisa memimpin orang hidup, betul? Sebentar, iya. Sekarang Tapi saya tanya, sebentar dulu. Bang, gini, tujuan kita ini, kenapa sih kita beragama? Tujuan kita ini adalah kita percaya akan tujuan kita yang akhir, yaitu hidup yang kekal. Setuju nggak? Ya, setuju. Bagaimana Anda bisa menuju kepada hidup yang kekal, tapi Anda dipimpin oleh mayat dalam kubur? Secara jasad, memang Nabi Muhammad itu secara Berarti dia masih hidup ya? masih hidup. Itulah Nyata bentuk sudah kami. bahwasannya mereka ini penyembah Muhammad. Iya. Makanya gini loh Bang, kami orang Kristen di gereja, ya, kami berseru-seru, Yesus, Yesus, ya kan, kami berseru-seru, aku mengasihi Engkau Yesus. Kami berseru-seru kepada Yesus. Kami percaya Yesus Wajar. kami hidup Bang. Sementara Wajar. kalian Iya, berseru-seru sama. kepada Muhammad. Karena kami mengharapkan syafaatnya. Iya. Intinya Anda percaya bahwa Muhammad masih hidup, makanya kalian Iya. berseru-seru kepada Muhammad, betul? Betul. Nah, ketika kami berseru-seru kepada Yesus di gereja, ya Yesus, kalian bilang kami lagi nyembah Yesus, betul? Saya tidak mengatakan bisa saja kalau orang No. Sebentar, gini.
kami lagi nyembah Yesus, betul? Kalau itu bisa dikatakan memuji atau memohon doa atau berdoa. Iya, bahasa ininya lah apa? Kami lagi ngapain itu? Lagi nyembah Yesus nggak? Bisa saja ya. Wah, sekarang ada umat muslim. Kalian lagi kumpul di masjid. Kalian berseru-seru, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Sama nggak itu? Sama orang Kristen juga? Apa bedanya? Sama kan? Kami memuji, Bang. Iya, Kami sama memuji. bang. Gini loh, giliran kamu bilang kami Beda. iya memang beda. Betul. Nah, umat Islam berseru-seru kepada Muhammad di masjidnya, memanggil-manggil Muhammad. Karena faktor emosi, atau bisa saja abang melempar karena ada niatan bercanda. Berarti namanya tetap melempar. Namanya tetap melempar kan? Tetap melempar, tapi Iya, tetap niatnya beda. melempar. Namanya juga tetap nyembah kalian. Niatnya beda, Bang. Oke, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Apakah mayat di dalam kubur bisa mendengar? Mendengar. Mayat dalam kubur bisa mendengar. Ya. Apalagi Makanya Nabi saya Muhammad. bilang, Bang, nih, saya pernah diskusi dengan teman saya muslim namanya Rashid. Dia sudah mengakui, Bang, bahwa agama apa sebenarnya Ya. ini orang Islam sendiri, pengakuan teman Anda sendiri bahwasanya orang Islam itu memang menuhankan mayat dalam kubur, menuhankan Muhammad. Nih, sebentar ya. Sabar, Bang. Nih, saya cari dulu akun saya sebentar. Sabar ya, Bang ya. Sabar. Ini terlalu banyak akun-akun palsu saya nih. Nih ya. Saya punya 2 akun saja nih. Nih. Ini pertanyaan saya kepada dia nih. Agama apakah yang menuhankan mayat? Dengar nih, nih. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Makanya bertobatlah kalian, datanglah kepada Yesus, jangan datang kepada mayat dalam kubur. Kenapa kami dikatakan menuhankan mayat? Kenapa, Bang? Karena kalian mengikuti, patuh, tahluk, tunduk kepada mayat dalam kubur, namanya Muhammad. Gimana? Kami menuhankan, bukan mentuhankan. Kami menuhankan. Oke, baik, segini, Bang. Kalau ada seseorang dia patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, menurut Al-Quran dia menuhankan hawa nafsu nggak? Menuhankan, bukan mentuhankan. Oke, coba buka Al-Quran Anda. Coba buka Al-Quran Anda. Nggak usah ke Al-Quran sudah, Bang. Tinggal Oke, karena Anda malas. Gini, saya tahu. Gini, teman-teman. Apa perbedaan Saya tahu. Tuhan dengan Tuhan? Oke, saya tahu kenapa orang Islam pada malas baca Quran. Itulah sebabnya mereka masih Islam saja. Nih, saya bukakan ya. Ini. Sebentar, Bang, saya bukakan surat Al-Jathiyah, ya. Ayat yang ke-23. Saya bacakan, Bang ya. Nih, terjemahan. Nih, saya tahu mereka kan malas baca Al-Quran. Ya. Terjemahan. Perlu saya bukakan di layar atau saya baca saja?
Baca sudah bang. Oke, nih saya bacakan. Maka pernahkah kamu melihat, surat Al-Jathiyah ya, ayat yang ke-23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Tuh. Tolong bedakan bang ya. Tolong. Apa perbedaan Tuhan dan apa perbedaan Tuhan? Sama aja sebenarnya. Salah bang. Iya, masalahnya begini. Ini poin penting ya. Karena masyarakat sudah kadung membedakan itu. Akhirnya pengertian definisi di masyarakat itu berbeda. Jadi beda kan? Beda Iya, kan, Bang? karena pengertian di masyarakat, Bang. Sebagai contoh begini, Bang, sebagai contoh. Pengertian di masyarakat. Gini, Bang, gini sebagai contoh. Gereja itu pengertian di masyarakat tuh bangunan. Masjid pengertian di masyarakat itu bangunan, padahal masjid itu tempat bersujud. Itu bukan bangunan. Betul. Bisa saja di lapangan bisa. Betul. Nggak ada bangunannya. Makanya begini, kita harus bisa membedakan makna yang sesungguhnya dengan makna yang sudah terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah bang, caranya bang Edis Gimana ini? Oke, Oke, sekarang begini saja. Begini. Sesuatu. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Kalau orang mengikuti hawa nafsunya, tahluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai hawa nafsunya. Menurut Al-Quran, dia menuhankan Allah apa menuhankan hawa nafsunya? Kan? Dia tuan. Dia tunduk kepada hawa nafsunya, tapi dia bukan berarti dia menyembah kepada hawa nafsunya. Baik. Saya putarkan dulu kamera saya. Begini dulu. Saya kasih ngomong dulu. Nggak apa-apa, sambil ngomong sambil saya putarkan kamera saya, Bang ya. Oke. Biar kita Tuhan. cerdas nih. Saya mau mencerdaskan orang Islam nih ya. Biar cerdas Antara kalian. Tuhan dengan Tuhan. Bang. Dua-duanya memang tunduk, Bang. Oke, Dua-duanya baik. tunduk, cuma beda posisi dia. Coba Abang baca ini. Coba Abang Oke. baca nih. Ini surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Coba silakan Anda baca. Silakan. Oh ya, yang tadi sampean baca itu. Iya, coba silakan baca dulu. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apa Ya. maksudnya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Maksudnya bang, dia itu tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Tunduk kepada hawa nafsunya, diperbudak hawa nafsunya, dikendalikan nggak oleh Muhammad. Iya. Iya, makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad. Saya tidak menuhankan. Loh, ini loh udah jelas nih. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya bukan berarti mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta, tidak. Bukan berarti menganggap hawa nafsunya pencipta langit dan bumi, tidak. Begitu juga kalian umat Islam. Kalian menuhankan Muhammad bukan berarti menganggap Muhammad itu pencipta, bukan. Tapi kalian tahluk, patuh, tunduk, mengikuti Iya, mentuankan itu. Bukan Berarti ini salah terjemahannya. Kan, Bang. Berarti Coba terjemahannya dulu. salah. Kurang paham saya. Itu bang, Kok sama beda? Ilahi, Pengarang yang nyata ini. bang. Nggak boleh Bang begitu, Bang Nurul. Iya. Ilahi.
Ilahu, Robbi, Robbana, Robbukum itu sama Oke. maknanya. Anda setuju bahwa ilah itu bisa apa saja? Biya. Iya. Ilah itu bisa apa Bermakna saja? Tuhan, Bisa ya. hawa nafsumu, bisa istrimu, bisa uangmu, tergantung bagaimana kamu memperlakukan, betul? Tapi bukan menuhankan ya, mentuankan. Mengilahkan gitulah, menjadikannya sebagai ilah, betul? Jangan disamakan. Ini gimana nih? Begini saja. Oke lah, Begini. saya Tinggal sarankan bagi. kepada Bang Nurul untuk belajar kembali. Setelah nanti paham ilmu baru naik kemari lagi ya. Saya tidak boleh tanya ini. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Oh ya silakan Oke, kapan-kapan saya baik. tanya ya. Ya baik. Terima Siap, kasih siap, Bang Pak. Nurul. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Wardani. Iya, selamat pagi menjelang siang, Bang Riyandi. Muslim Bang? Siang nih bro, Muslim. Muslim. Ya silakan Bang Riyandi, silakan. Mau lanjut yang tadi atau gimana nih? Boleh, silakan Bang. Apa saja yang Anda kira-kira menurut Anda menarik untuk didiskusikan, kira-kira yang Anda pahami, silakan. Kalau nggak abang aja yang nanya ke saya. Ada Al-Quran di situ? Enggak, kita pakai Enggak aja. ada. Oke, kalau nggak ada Al-Quran, Anda dibawa dulu. Ini Anda ini cuma mau ngapain ke sini nih? Anda Al-Quran nggak punya. Jadi teman-teman begini teman-teman ya. Anda kalau mau naik, kalau cuma ngoceh bau, nggak usah. Ini kita diskusi Islam Kristen. Anda Al-Quran kagak punya, tapi mau ngomong tentang agama Islam. Ini bagaimana Anda ini ya? Jadi begini teman-teman. Agama itu berbicara tentang bagaimana Anda itu menaklukkan diri terhadap sesuatu. Ya. Jadi teman-teman, kekristenan itu berbicara bagaimana kita itu harus menaklukkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Tuhan? Menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Caranya harus menaklukkan diri kepada firman-Nya, yaitu Yesus. Sekarang Yesus sudah naik ke sorga. Kita tidak jumpa Yesus face to face, enggak. Terus kemana kita menaklukkan diri? Kita menaklukkan diri kepada Roh Kudusnya yang dikirimkan dari sorga, yang tinggal di hati setiap orang percaya. Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang dan Anda menaklukkan diri kepadanya, Anda akan melakukan kehendak-kehendak daripada Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu. Seperti itu. Nah, berbicara tentang agama Islam, saya mau kasih tahu kepada Anda. Apakah Anda pernah sadar, pernahkah Anda sampai mendalam pikiran Anda bahwa Anda menaklukkan diri kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Nah, pertanyaan saya sekarang, dengan cara bagaimana Muhammad menaklukkan dirimu? Anda menaklukkan diri kepada Muhammad. Nah, ini makanya saya punya ini gambar yang bagus nih. Siapa yang mengendalikan seorang muslim nih? Nih, coba. Anda buktikan kepada saya bahwa Muhammad tidak mengendalikan hidupmu. Buktikan kepada saya kalau Muhammad tidak mengendalikan seorang muslim. Ya, ayo naik ke sini. Ya. Jadi begini teman-teman, saya begini. Ketika setan, ketika iblis atau roh jahat itu mengendalikan seseorang, sebenarnya dengan cara demikianlah seseorang itu beribadah kepada iblis itu, takluk kepada iblis itu. Karena banyak orang begini teman-teman, oh saya nggak menyembah iblis, saya kan nggak bakar pipa, saya kan nggak bakar kemenyan, terus saya nggak di bawah pohon besar. Berarti saya nggak nyembah iblis? Bukan begitu, nggak sesederhana itu, Ferguson. Dengan cara bagaimana Anda beribadah menjadi hamba iblis, dengan cara melakukan keinginan-keinginan iblis itu. Contoh, korupsi. Ya kan? Kemudian apa lagi? Bersaksi dusta, mencuri. Ya kan? Itu adalah bagaimana Anda berbakti menjadi hamba iblis itu. Dengan cara hidup Anda dikendalikan oleh setan itu. Ya. Nah, kalau orang awam-awam begini ya mana tahu ilmu sampai ke situ, nggak sampai. Ya. Ayo silakan.
Kepada teman-teman muslim, tolong ya yang mau naik, pastikan Anda itu memiliki latar belakang atau memiliki kemampuan atau memiliki background mendalami agama Anda. Jangan asal naik-naik saja. Ya, silakan Felix. Muslim? Jangan dimatikan kameranya, Felix. Oke, Felix, Anda muslim ya? Masih ingat kah masa Edis belum Iya, lupa Edis. saya tahu, tapi kan penonton biar tahu Anda muslim ya? Alhamdulillah. Muslim, ya baik. Coba, Felix, ini inti yang sudah kita bahas panjang lebar ya. Sebenarnya inti perdebatan antara Islam dan Kristen itu adalah ini. Sekarang begini Felix, kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, dikontrol oleh hawa nafsunya, takluk mengikuti hawa nafsunya, menurut bahasanya Allah, bahasanya Al-Quran, orang tersebut mempertuhan siapa? Bang Edis. Kan nggak jawab kan? Gini, ini terakhir nih. Ini saya makanya males diskusi dengan kamu, Felix. Kamu apa yang ditanya, kamu lari kemana-mana. Dengar. Sekali lagi. Saya belum bicara Edis. Jika ada seseorang sabar dulu. yang dikendalikan oleh hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya seperti gambar ini, maka orang tersebut menurut Al-Quran mempertuhan siapa? Oke Edis, biarkan saya bicara Edis ya. Biarkan saya bicara, jangan dipotong ya. Jangan langsung kejang-kejang lah Edis. Edis, saya naik di sini Edis, mengundang kamu, kita nanti malam PK ya. Karena kalau begitu Nggak jawab dia kan? Nggak jawab. Dia itu nggak ditanya apa nggak mau. Ya. Jadi teman-teman sekalian, coba kalau Anda betul-betul mendalami agama, Anda itu berbicara tentang kepada siapa Anda itu menaklukkan diri. Gitu. Ya. Banyak orang nggak sadar gitu loh. Nah sekarang saya undang seorang muslim. Coba buktikan bahwa hidup Anda itu tidak dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Ayo, Pak, naik kamu kemari. Siapa yang membuat kamu ambil air, lalu hirup 3 kali, embus begitu, coba. Siapa yang bikin kamu jam sekian bangun, lalu kamu datang ke tempat air wudhu, ambil air itu, siapa yang bikin kamu kayak gitu? Kalau bukan Muhammad, siapa yang bikin kamu? Coba ayo. Coba. Siapa yang bikin kamu manjang-manjangin jenggot? Terus kamu percaya bahwa bidadari bergelantungan di jenggot itu? Coba siapa? Siapa yang bikin kamu kalau masuk kamar mandi harus kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan? Siapa yang bikin kamu kayak begitu? Makanya coba kamu pikirkan secara mendalam, hidup kamu itu dikendalikan, dikontrol oleh siapa? Ayo coba. Gitu ya. Jadi ini khusus orang-orang yang mendalam saja, mendalam. Saya ini 13 tahun, teman-teman, mengkaji agama itu 13 tahun lamanya. Ya. Jadi orang-orang awam, tolong kalau naik ke sini, ya, setidak-tidaknya kalau Anda belum punya pengetahuan, Anda harus mau diajar. Ini Anda nggak punya pengetahuan, Anda sosok ngelawan. Al-Quran juga kagak punya. Ya. Ayo, silakan kita kasih ini Ar-Rahman. Ya, selamat pagi menjelang siang. Wah, Rahman nih. Ya, gimana Pak Rahman? Kabar Pak Rahman? Baik-baik. Kabar baik. Ya, bagaimana Pak Rahman? Saya minta penjelasan dulu. Nafsu itu ada berapa jenis? Di dalam Al-Quran nggak ada dibilang. Anda sudah pakar. Nafsu itu ada berapa? Al-Quran tidak membeda-bedakan nafsu. Enggak, Anda pakar sudah mengetahui nafsu. Saya nggak pernah pakar halusinasi. Saya pakar Al-Quran. Oh, Al-Quran mengatakan apa? Coba sebutkan macam-macam hawa nafsu di dalam Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat berapa ayat berapa? Coba surat berapa ayat berapa?
Macet. dulu. Silakan. Surat berapa, ayat berapa? Tunggu sebentar. Di mana ada nafsu dibeda-bedakan? Nafsu ini nafsu. Ya silakan, tunjukkan di mana. Tunggu sebentar, jangan langsung. Itu Bukannya saja. mempersiapkan Tidak tahu. diri sebelum naik. Ini Anda. gimana? Di situ Anda naik, di situ Anda baru cari-cari. Tidak lah, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Cuman tempatnya di mana? Itu Begini Pak Rahman, siap. coba dengarkan Pak Rahman. Kita diskusi dengan baik ya Pak Rahman ya. Oke, siap. Kekristenan itu berbicara bagaimana seorang manusia itu harus menaklukkan diri kepada Bapa di sorga dengan cara melakukan apa yang Bapa di sorga inginkan. Apa Sebentar, yang- biar apa? saya selesaikan dulu. Biar Oke. saya selesaikan. Oke, silakan. Ya. Jadi menjadi seorang Kristen itu bukan KTP-nya tertulis agama Kristen, bukan begitu. Tapi bagaimana dia membuat hidupnya dikendalikan mengikuti apa yang Bapa di sorga mau. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara melakukan apa yang Yesus perintahkan. Ya, apa itu? Nah, caranya dengan cara mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan, yang tinggal di dalam hati dia. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati seseorang itu akan menuntun seseorang itu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Itu tentang agama Kristen. Agama Islam pun demikian. Sebentar. Agama Islam pun demikian. Agama Islam itu berbicara bagaimana Anda harus menjadi abdunya Allah, Abdullah. Makanya di dalam Quran surat berapa itu dikatakan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Betul. liya'budun. Sudah Betul. hafal. Betul. Jadi sekarang bagaimana caranya Anda menjadi hambanya Allah, mengikuti Allah? Caranya bagaimana? Dengan cara ngikutin Muhammad. Betul nggak? Apa Allah pernah turun di bumi? Makanya itu saya bilang, sebenarnya kalau kita mau sama-sama mengerti bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan, caranya dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Nah, sama di dalam agama kalian, bagaimana caranya menjadikan Allah sebagai Robnya? Dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Robnya juga. Ikuti, bukan Iya. Ini gimana ini orang nih? Sebentar. Kalau orang mengikuti iblis, patuh kepada iblis, tunduk tahluk kepada iblis, Robnya dia Allah atau iblis? iblis. Iya. Sekarang Anda patuh, tunduk mengikuti Muhammad, berarti Rob Anda Muhammad. Tidak Allah. semua saya. Nggak sadar-sadar. Tidak itu Muhammad, saudaraku. Bagaimana? Tidak semua. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak. Tidak. Bagaimana pernyataan Yusuf BI, pernyataan Gus Wafi, pernyataan Daman Al-Mantiki bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Tidak begitu penjelasannya Gus Wafi. Saya ikuti. Oke. Ini salah. Silakan jelaskan bahwa Muhammad itu Oke. Robnya umat Islam. Silakan. Rab itu apabila diikuti oleh kalimat berikutnya maka menuntut kepada Rab rumah Oke, misalnya. jadi Muhammad Robnya umat Islam nggak? Tidak. Terus Muhammad itu Robnya siapa? Saya bersahadat. Dengar ya Pak Rahman. Ya. Kalau seseorang mengikuti Allah, menjadikan Allah sebagai kepalanya, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupnya, maka orang tersebut menjadikan Allah sebagai Robnya. Setuju? Ya. Kalau seseorang menjadikan iblis sebagai pemimpinnya, iblis sebagai kepalanya, iblis sebagai yang mengendalikannya, berarti dia menjadikan iblis sebagai Robnya. Setuju? Ya. Nah, sekarang saya tanya, bukankah umat muslim berbuat demikian kepada Muhammad? Patuh, menjadikannya pemimpin, menjadikannya kepala, menjadikannya sesuatu yang kepadanya Anda harus mengikut sami'na wa ta'na, betul nggak? Apakah semua yang Makanya saya bilang, Robnya
kalian itu Allah dan Muhammad. Gimana? Semua yang dilakukan Muhammad saya ikuti. Sekarang saya tanya, wajib nggak Anda mengikuti apapun perintah Muhammad? Tidak semua. Anda durhaka kepada. Oke, coba buka surat Al-Ahzab ayat 36. Coba sebutkan satu dalil bagaimana Muhammad mendekati istrinya. Coba bukakan surat Al-Ahzab ayat 36. Dalil Edis. Ya, saya bagaimana menunjukkan Muhammad dalilnya. mendekati istrinya. Pak Rahman, saya menunjukkan kepada Anda dalilnya. Buka surat Al-Ahzab nomor 36. Bagaimana Muhammad mendekati istrinya? Saya bukakan. Saya akan bukakan surat Al-Ahzab ayat 36 kepada kalian. Kalian berani durhaka kepada Muhammad. Bentar ya. Al-Ahzab ayat yang ke 36. Saya akan bukakan kepada kalian. Kalian ini berani-beraninya kalian menantang Muhammad. Kalau Muhammad sudah bicara, kalian itu sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Itu perintah dari Allah. Oke, sekarang nih saya akan perlihatkan kepada Anda apa yang harus umat muslim perbuat kepada Muhammad. Nih, makanya kalian ini nggak sadar mempertuhan Muhammad. Coba saya bacakan ya. Nih, Silakan. dan tidaklah patut. Nih, Qur'annya, suratnya nih. Surat Al-Ahzab nomor ke-36. Oke. Dan tidaklah patut, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Coba, kalau Allah dan Muhammad sudah menetapkan ketetapan, apakah kalian punya pilihan lain? Sebagai Rasul saya ikut. Jadi Muhammad bukan Rasul, kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan Rasul. Nabi. Jadi Muhammad kadang-kadang Rasul, kadang-kadang bukan, gitu. Dalam konteks membawa risalah dari Allah. Tunggu dulu Adi, supaya anda sedikit tahu tentang Islam. Pada saat membawa risalah dari Allah namanya Rasul. Pada saat membawa, misalnya begini, di Arab itu kan bajunya orang baju panjang. Tahu enggak? Rasulullah itu selama hidupnya selalu pakai baju panjang. Apakah saya sekarang mengikuti baju panjang? Di mana dalam Quran Muhammad selalu pakai baju panjang? Di sebelah mana? Ya, Rasulullah selalu Udahlah, pakai nggak baju usah panjang. mengalihkan isu. Gini saja, begini. Itu artinya Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Dengar. Inilah iman seorang Kristen. Kenapa? Tidak bisa kami menjadikan Bapa di surga sebagai Rob kami tanpa menjadikan Yesus sebagai Rob kami, tanpa menjadikan Roh Kudus sebagai Rob kami. Itu juga, sebentar. Begitu juga kalian tidak mungkin menjadikan Allah sebagai Rob tanpa menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian pula. Oke, bisa nggak patuh sama Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Risalah yang dibawa sebagai Rasul saya harus patuh. Sebentar, bisakah seorang Muslim patuh kepada Allah tanpa patuh kepada Muhammad? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah seorang Muslim mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tidak bisa. Makanya saya bilang, Muhammad itu sebenarnya pengejawantahan daripada Allah itu. Tidak semua. Masalahnya begini, masalahnya Muhammad ada di kuburan. Tapi rohnya di mana? Nggak tahu katanya saya. Itu Nggak tahu. Iya, nggak tahu. Tanya saya. Gimana ini? Roh itu mati tidak? Dengar. Dengar Edis. Di manakah Muhammad berada? Dengar. Di manakah Muhammad berada? Nih, banyak orang Islam berpikir, berhalusinasi bahwa Muhammad ada di surga. Ini nekat yang nyata. Saya tunjukkan kepada kalian ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Nih ya. Di dalam surat Al-Ankabut, di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Ini umat muslim ini harus kita ajar mereka ini supaya mereka tahu dengan Al-Quran. Nih, dengar.
Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Apa dikatakan di sini? Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Ya. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan Benar. tidak pula terhadapmu. Ini Muhammad nih. Yohanes 5:30 Edis. Lari lagi kemana? Berbuat apa dari diriku sendiri, Edis. Yohanes 5:30. Aku Dengar, tidak bisa berbuat dengar. apa-apa dari diriku Intinya begini, sendiri. Pak Rahman. Ini Bibel Anda. Pak Rahman, intinya begini. Saya mempertuhan Bapa di sorga dengan cara mempertuhan Yesus. Saya mempertuhan Yesus dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Selesai. Tidak. Saya tidak Selesai. salah. Coba Apa itu sahadat- mempertuhan? Sebenarnya dulu, apa itu mempertuhan? Tunggu dulu, syahadatnya Islam itu kau bisa dengar? Nggak usah masalah syahadat-syahadat. Apa itu mempertuhan? Wasyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasul itu Oke, sekarang saya tanya, apa itu mempertuhan? mempertuhankan tunduk patuh dan kepada Sang Pencipta. Itu mempertuhan pencipta. Saya nggak tanya mempertuhan pencipta. Saya tanya mempertuhan. Ada nggak? Sebentar. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Coba buka Sebentar. KBBI. Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Nah, hawa nafsu yang mana? Oke, mempertuhan iblis saja. Dengan cara bagaimana orang mempertuhan iblis? Mengikuti kehendak iblis. Oke, dengan cara mengikuti kehendak iblis. Dengan cara bagaimana Anda mempertuhan Muhammad? Dengan cara mengikuti kehendaknya Muhammad. Biar Anda puas. Makanya saya punya gambar yang bagus. Ini gambar ini. Tidak semua saya ikuti. Tidak semua Anda ikuti. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad sama saja dengan durhaka kepada Allah. Betul nggak? Itu ketetapan Rasul. Beda dengan Nabi, saudaraku. Ini Aidis. Sekarang saya tanya. Coba Sekarang belajar saya tanya. dulu, Aidis. Belajar Pernahkah dulu. Muhammad mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak. Tidak pernah. Oh, iya. Terus kenapa Anda mau mengatakan Muhammad ngarang bebas? Kadang-kadang nggak ini. Makasih. Ada begini. Apakah ada hadis bagaimana Muhammad Rasulullah mendekati istrinya? Dengarkan dulu, dengarkan. Apakah ada hadis yang kau dapatkan bagaimana cara Rasulullah mendekati istrinya? Dan kalian ikuti kan? Bagaimana ada enggak hadisnya? Ada. Dan kalian ikuti kan? Saya tidak ikuti karena tidak ada hadisnya. Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Hai orang-orang yang beriman, ikutilah teladan dari Rasul. Betul nggak? Mengikuti kan? Bukan menyembah kan? Diperintahkan nggak Anda mengikuti Muhammad? Mengikuti kan? Sebentar. Umat Muslim wajib diperintahkan mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti. Umat Muslim diperintahkan wajib mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti risalah yang dibawa oleh Baiklah, Muhammad. ini ditanya apa nggak dijawab? Silakan Anda di bawah. Ditanya nggak dijawab.